Perkenalkan, nama saya Nur Fajria, NIM 1812176. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 6B. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai creative thinking, critical thinking, dan analytical thinking. Apa sih yang dimaksud dengan critical thinking, creative thinking, atau analytical thinking? Untuk mengetahuinya lebih jauh lagi, lebih jelas lagi, kita langsung saja bahas ya. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai creative thinking. Apa itu creative thinking? Creative thinking atau kemampuan berpikir kreatif pada seseorang akan menghasilkan dan mengaplikasikan ide-ide orang dalam konteks yang spesifik dan mampu melihat masalah dengan cara yang berbeda serta mengidentifikasi masalah dan melihat situasi serta membuat cara-cara baru sehingga menghasilkan output yang lebih baik. Nah, apa saja sih ciri-ciri orang yang memiliki creative thinking? Yang pertama yaitu dia komunikator. Seseorang yang kreatif, seseorang yang berpikiran kreatif, dia memiliki komunikasi yang baik dengan orang sekitarnya, dia mampu menyampaikan pendapatnya dengan baik dan dapat diterima oleh orang lain dan dapat dipahami. Nah, yang kedua yaitu open-minded. Pikirannya terbuka. Ia mampu membuka pikirannya untuk menyampaikan apa yang ia ingin sampaikan dengan baik. Nah, selanjutnya ciri-ciri seorang creative thinking yaitu ia mampu menerima resiko apapun yang ia dapat dari apa yang ia sampaikan atau yang ia lakukan. Nah, yang terakhir yaitu dia berpengetahuan luas karena dia mampu mengemukakan apa yang ia pikirkan, yaitu komunikator, karena dia juga orangnya fleksibel, jadi dia menerima wawasan dari orang-orang baru di sekitarnya. Nah, lalu bagaimana sih ciri-ciri seorang creative thinking? Ciri-ciri yang pertama yaitu komunikator. Dia komunikator. Dia mampu menyampaikan apa yang ada di pikirannya dengan baik dan mampu dipahami oleh orang lain juga dengan baik. Nah, yang kedua yaitu dia open-minded. Pikirannya terbuka. Yang ketiga yaitu dia fleksibel. Dia mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, bahkan dia suka dengan lingkungan-lingkungan yang baru. Nah, lalu bagaimana sih cara melatih kemampuan creative thinking? Nah, caranya yang pertama yaitu melihat segala sesuatu dengan pikiran yang jernih. Jadi, ketika kita ingin melatih kemampuan creative thinking kita, yang pertama kita harus lakukan yaitu melihat segala sesuatu dengan pikiran yang jernih, dengan mata yang terbuka. Jadi jangan melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang negatif. Nah, yang kedua yaitu jangan berasumsi sebelum mencobanya. Jadi jangan melihat segala sesuatu itu nanti gagal. Tapi kita harus berusaha untuk meyakinkan diri kita bahwa akan ada keberhasilan ketika kita yakin dan berusaha. Nah, yang ketiga yaitu jangan merusak ide sebelum kita mencoba dan lihat nilai positifnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai critical thinking. Apa itu critical thinking? Critical thinking atau berpikir kritis adalah keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk berpikir secara logis berdasarkan informasi yang ia dapat
dan mampu mengolahnya sesuai dengan kemampuan yang ia punya. Nah, terus bagaimana sih ciri-ciri orang yang berpikir kritis? Yang pertama yaitu dia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, kreativitas. Tentu saja orang yang berpikir kritis itu memiliki kreativitas yang tinggi. Yang ketiga, yaitu dia itu tekun. Dia harus mampu mengetahui informasi secara lebih detail sampai ke akar-akarnya. Dan yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir yaitu dia itu objektif. Dia akan menerima informasi yang ia dapat dengan baik apabila informasi yang diterima itu juga benar. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk melatih kemampuan critical thinking? Oke, cara untuk melatih critical thinking yaitu dengan membiasakan untuk tenang dalam menghadapi permasalahan yang datang. Nah, bukan berarti kita tuh lari dari permasalahan, tetapi kita tuh bersikap bijak dalam menghadapi permasalahan, dalam menyelesaikan permasalahan. Karena orang bijak adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang bersumber dari permasalahan-permasalahan yang telah dia lalui atau yang telah dia alami. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai analytical thinking. Nah, apa itu analytical thinking? Analytical thinking adalah sebuah aksi dalam memecahkan masalah yang kompleks sehingga masalah itu menjadi sederhana dan dapat dengan mudah dipahami. Lalu bagaimana sih ciri-ciri seorang analytical thinking? Nah, yang pertama yaitu dia itu kritis. Seseorang analytical thinking, dia kritis. Dia mampu mengkritisi masalah-masalah yang sifatnya kompleks sehingga masalah-masalah tersebut bisa menjadi sederhana dan mampu dipahami oleh orang banyak. Nah, yang kedua yaitu solutif. Dia mampu memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ia pecahkan, yang akan menjadikannya sebuah permasalahan yang sederhana dengan solusi-solusi yang ia berikan. Nah, yang ketiga yaitu tentu saja komunikator. Dia mampu menyampaikan masalah-masalah yang ia pecahkan sehingga orang lain mampu memahami permasalahan tersebut. Seseorang yang memiliki analytical thinking, dia mampu mengidentifikasikan masalah. Dia mampu menemukan fakta-fakta. Dia juga berpikiran logis dan juga beralasan. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk meningkatkan atau melatih kemampuan analytical thinking? Cara yang pertama yaitu dengan banyak membaca buku. Karena membaca buku itu gudangnya ilmu. Dengan membaca kita akan memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Yang kedua yaitu dengan melakukan permainan otak. Nah, siapa sangka permainan otak itu mampu meningkatkan kemampuan berpikir. Kita akan diajak bermain secara menyenangkan, kita akan diajak untuk memecahkan masalah dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu dengan mengamati apa yang ada di sekitar kita. Karena seorang analytical itu kan mampu untuk memecahkan masalah yang kompleks menjadi masalah yang sederhana. Jadi kita kalau misalkan ingin melatih kemampuan analytical thinking, kita harus mengamati lingkungan di sekitar kita. Nah, yang keempat yaitu dengan cara menyusun kerangka berpikir. Nah, itu tadi penjelasan mengenai creative thinking, critical thinking, dan analytical thinking. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin tidak banyak yang saya jelaskan karena saya juga masih belajar. Dan apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau salah pengertian, maka mohon dimaafkan karena tentu saja saya juga masih belajar dan masih banyak hal-hal yang harus saya ketahui dan harus saya pelajari lebih banyak lagi. Mungkin
Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.